Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainus Sulsel dalam 30 menit ke depan. Edisi hari ini di antaranya. Diduga korsleting listrik toko sepeda di Makassar ludes terbakar. Remaja wanita pengendara sepeda motor tewas usai tabrak tiang listrik. Menikmati keindahan matahari terbit pagi hari di atas Bukit Cinta. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Diduga korsleting listrik sebuah toko penjualan berbagai jenis sepeda di Kompleks Bisnis Center Jalan Andi Pangerang Veterani, Makassar ludes terbakar. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah lantaran seluruh sepeda jualan ludes terbakar hingga menyisakan kerangka. Api dengan cepat menghanguskan sebuah toko yang dijadikan tempat jualan berbagai jenis sepeda di Kompleks Bisnis Center Jalan Andi Pangerang Veterani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya bahan mudah terbakar seperti ban sepeda yang terbuat dari karet membuat api dengan cepat membesar dan mengeluarkan asap hitam tebal dari balik ventilasi pagar bangunan ruko yang terbakar. Proses pemadaman sempat terhambat lantaran kondisi ruko yang terkunci. Api baru dapat dipadamkan 3 jam kemudian setelah puluhan personil Damkar Makassar yang diturunkan ke lokasi langsung memadamkan api dengan cara merusak kaca jendela dan naik di lantai 2 agar bisa masuk ke dalam bangunan ruko yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah lantaran seluruh sepeda jualan dari berbagai merek ludes terbakar hingga menyisakan kerangka. Ada berapa damkar Pak dengan personil? Untuk dari Mako kita ada damkar ada 20. Dari Mako ada damkar ada 15, 4 mobil damkar 1 rescue. Terus dari timur 4 mobil damkar 1 rescue. Ada misalnya ada kendala karena kan penjual sepeda berarti ada sumbernya. Untuk kendala sementara tadi kita datang ke sini karena kan tidak ada penghuni. Jadi sebenarnya kendala buka pintu rolling door-nya. Iya. Peristiwa ini pun masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, namun dugaan sementara penyebab terjadinya kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius bin Ainus melaporkan. Seorang remaja wanita pengendara sepeda motor tewas usai terjatuh ke dalam selokan di Jalan Poros, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Diduga kecelakaan terjadi saat korban hilang kendali setelah menabrak tiang listrik. Warga yang berada di lokasi kemudian mengevakuasi jenazah korban yang sempat tertimpa kendaraannya saat terjatuh ke dalam selokan. Dari rekaman video amatir terlihat seorang remaja wanita pengendara sepeda motor tewas di tempat usai terjatuh ke dalam selokan di Jalan Poros Kelurahan Bacini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kecelakaan ini sontak menghebohkan warga. Pasalnya korban dalam posisi tertimpa sepeda motornya saat berada di dalam selokan. Warga maupun pengendara lainnya langsung mengangkat tubuh korban beserta kendaraannya untuk dipindahkan ke pinggir jalan. Diketahui korban bernama Irma Yanti, remaja perempuan berusia 19 tahun, tewas dengan kondisi luka parah serta patah tulang di bagian tangan dan kaki. Unit Laka Lantas Polres Maros yang tiba di lokasi bersama TNI dan warga langsung mengevakuasi jenazah korban untuk dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil dinas Laka Lantas Polres Maros. Sebelumnya kecelakaan maut ini berawal ketika korban mengendarai sepeda motor dari arah Kabupaten Pangkep menuju ke Kabupaten Maros. Namun naasnya saat tiba di lokasi diduga sepeda motor korban tiba-tiba hilang kendali usai menabrak tiang listrik lalu oleng hingga terjatuh ke dalam selokan dan tewas di tempat dalam keadaan tertimpa sepeda motor miliknya.
Di laka tunggal yang menurut perkiraan awal itu kontrol yang dialami oleh salah satu pengendara dari arah Pangkep yang menuju ke Maros. Puan Firma Yanti umur 19 tahun bergerak dari arah Pangkep menuju Kabupaten Maros, namun setibanya di lokasi kejadian di lingkungan Belang-Belang, Kelurahan Mancini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, kendaraan yang dikendarai perempuan tersebut mengalami out control dan oleng. Hingga saat ini, unit Laka Lantas Polres Maros masih melakukan proses penyelidikan terkait penyebab pastinya kecelakaan maut tersebut dan telah mengamankan sepeda motor korban. Sementara itu, pihak keluarga korban pun masih dinantikan untuk menjemput jenazah almarhum di rumah sakit. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Jenazah tukang ojek asal Kabupaten Takalar yang ditembak oleh KKB di Puncak Jaya, Papua tiba di kampung halamannya di Kabupaten Takalar. Keluarga yang mengetahui jenazah tiba menggunakan mobil ambulans langsung histeris hingga jatuh pingsan. Keluarga Asrun Eko Putra, satu dari dua korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Puncak Jaya, Papua langsung histeris saat jenazah korban mulai diturunkan dari mobil ambulans di Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Istri korban yang mengetahui suaminya tiba di rumah duka histeris hingga jatuh pingsan. Almarhum Asrun Eko Putra sebelumnya ditemukan tewas dalam kondisi terdapat luka tembak di kepala saat berada di Puncak Jaya, Papua. Jenazah korban pun akhirnya dievakuasi oleh petugas TNI setempat. Sementara proses pemulangan jenazah almarhum sempat terhalang oleh biaya, hingga ada dermawan yang bersedia membantu biaya pengiriman jenazah dari Papua menuju Makassar. Peristiwa penembakan oleh KKB terhadap korban terjadi pada Kamis pagi saat korban menemani temannya untuk mencari sepeda motornya yang disandra oleh KKB. Menurut keluarga, diketahui almarhum merantau ke Papua sebagai tukang ojek. Sebelum kejadian, apa ada komunikasi korban ke pihak keluarga atau? Ada, ke istrinya. Ke istrinya, apa yang disampaikan? Sih ambil motor. Mau katanya ambil motor yang dia punya teman itu. Yang korban satunya? Iya. Memang kenapa motornya? Disandra. Disandra? Iya. Terus dia temani itu temannya karena minta bantuan sama adekku. Bilang temani dulu ke sana. memang apa pekerjaannya almarhum? Ojek. Oh, tukang ojek di sana? Iya. Sama korban yang satu? Iya, ojek semua. Apalagi ini orangnya orang Sulawesi Selatan. Apalagi di Takalar, saya orang Takalar, orang sekampungku. Bukan orang lain saja saya bantu, apalagi dari kampungku. Dan menurut saya kayak kalau bukan saya siapa lagi yang peduli begitu. Kebetulan saya dititipkan rezeki sama Allah, jadi harus manfaatkan sebaik mungkin supaya bisa berguna. Usai disemayamkan beberapa jam, jenazah korban langsung disolati dan dimakamkan. Dari Kabupaten Takalar, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, sebagian anggota DPR merupakan selebritis seperti penyelenggara negara yang lain. Mereka wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki. Lalu berapa jumlah harta mereka? Berikut informasinya. Musisi Ahmad Dhani tercatat sebagai artis wakil rakyat yang memiliki jumlah kekayaan tertinggi 190 miliar rupiah. Diikuti komedian Denny Cagur dengan 68 miliar rupiah. Kemudian pesinetron Verrell Bramasta dengan harta kekayaan 51 miliar rupiah. Dan Melly Goeslaw 37 miliar rupiah. Musisi Pasha Ungu mencatatkan jumlah kekayaan 36 miliar rupiah. Musisi Once Michael 29 miliar rupiah. Artis Uya Kuya 26 miliar rupiah. Penyanyi dan pesinetron Nafa Urbah 20 miliar rupiah.
Mulan Jamila yang juga merupakan istri Ahmad Dhani tercatat memiliki kekayaan 18 miliar rupiah. Rieke Diah Pitaloka di periode keempatnya sebagai wakil rakyat memiliki harta 16 miliar rupiah. Dan Desi Ratnasari yang menjabat sebagai anggota DPR untuk ketiga kalinya memiliki harta 12 miliar rupiah. Memperingati Hari Guru Nasional, tokoh literasi dan pembukuan nasional Bahtiar Adnan Kusuma terus memotivasi para kaum guru untuk menulis, kemudian diterbitkan menjadi sebuah karya buku dan mendirikan perpustakaan lorong. Di rumah buku perpustakaan Lorong Parantambung, inilah tokoh deklarator nasional Gerakan Guru Pustakawan bergerak menulis satu buku Indonesia bernama Bahtiar Adnan Kusuma. Dari rumah pustaka ini, dirinya berjuang untuk terus memotivasi para guru untuk menulis. Sejak berkiprah selama 26 tahun, Bahtiar Adnan Kusuma konsisten dan kukuh menulis buku. Di perpustakaan inilah hasil karyanya dan buku dari ribuan guru yang telah menulis, kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku. Di Hari Guru Nasional 25 November, Bahtiar Adnan Kusuma terus memotivasi para guru untuk menulis. Di perpustakaan inilah ribuan buku hasil karya Bahtiar Adnan Kusuma dan para guru yang menulis serta kisah tokoh-tokoh penting di Sulawesi Selatan. Saya mendorong secara nasional wajib gerakan satu guru, satu pustakawan menulis satu buku untuk Indonesia. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita Indonesia ini kita berada dalam kategori darurat akses buku-buku bermutu. Dan salah satu alternatif jalan keluar yang harus kita lakukan adalah mendorong agar setiap guru di Indonesia itu harus menulis satu guru, satu buku. Dengan demikian untuk memberikan terapi supaya kita tidak mengalami darurat akses buku. Komunitas Kabupaten Goa. Dengan adanya perpustakaan ini, Bahtiar Adnan Kusuma mengingatkan kita semua akan budaya membaca dan menulis. Sederet piagam penghargaan telah diperolehnya, di antaranya tokoh penerima penghargaan tertinggi Nugra Jasa Dharma Pustaloka Perpustakaan Nasional. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi tukang parkir nekat menggadaikan motor milik temannya gara-gara kecanduan judi online. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Heboh wajib infak untuk bangun masjid di sebuah SMA negeri di Pandeglang, Banten menguak fakta memprihatinkan. SMA dengan jumlah siswa hampir 1.000 orang hanya memiliki musola kecil hingga harus antri lama untuk beribadah. Setiap harinya ratusan siswa harus antri untuk sholat di musola SMA Negeri 11 Pandeglang, Banten. Antrean makan waktu lama karena kapasitas musola hanya 80 orang, sementara jumlah siswa mencapai 964 orang. Agar tidak terlewat waktu sholat, beberapa siswa akhirnya sholat di ruang kelas. Pembangunan masjid di SMA ini sudah berjalan tapi terhenti karena kurang dana. Pihak sekolah meminta infak 300.000 per siswa, namun diprotes keras sebagian orang tua. Permintaan infak itu bahkan viral karena dianggap pemaksaan. Namun pihak sekolah menegaskan infak hanya sukarela bagi siswa mampu. Di sana juga kami tidak menekankan harus berapa. Bahkan kami juga tidak memaksa orang tua siswa membayar berapa. Pihak sekolah berharap ada bantuan masyarakat umum untuk pembangunan masjid agar siswa bisa sholat tepat waktu. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Polisi tangkap 2 kurir narkoba yang membawa mobil box berisi ratusan kilogram sabu-sabu. Hasil pemeriksaan narkoba dibawa dari Timur Tengah melalui jalur laut dan darat. Sebuah mobil box yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu-sabu digelar tim Opsnal Subdi 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Saat dibuka ditemukan 389 kg sabu-sabu yang dibungkus lakban kuning dan distempel nama sebuah negara. Di lokasi, polisi juga menemukan sejumlah stiker di bagian belakang mobil box yang diduga berkaitan dengan jaringan di Kampung Ambon atau Kampung Permata yang dikenal sebagai zona merah peredaran narkoba. Hasil pemeriksaan sementara, sabu-sabu yang dibawa 2 kurir ini dikirim langsung dari negara Timur Tengah dan diedarkan di Indonesia melalui jalur laut menuju Provinsi Aceh dan dibawa ke Jakarta melalui jalur darat. Kita duga kuat narkotika jenis sabu ini dibawa lewat jalur laut. Ya. Dan kita yakini ini langsung dibawa dari Afghanistan. Kini aparat kepolisian telah membentuk tim khusus untuk membongkar pengendali narkoba jaringan Timur Tengah. Sementara kedua pelaku dikenakan pasal tentang narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang tukang parkir nekat menggadaikan motor milik temannya gara-gara kecanduan judi online. Motor curian itu ia jual seharga Rp2,5 juta. Di mana? Kita habis street. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang menyergap pelaku penggelapan di kawasan Damar, Padang Barat, Kota Padang. Target operasi polisi adalah seorang juru parkir yang mangkal di lokasi itu. Pelaku Ricky tak dapat berkutik saat disergap. Pelaku langsung dibawa dan diintegrasi dalam mobil. Hingga akhirnya pelaku mengaku menggelapkan sebuah sepeda motor Matic Honda Beat Street. Beat habis street. Malah lempar. Berapa? 5 juta. Kanya motor yang anuan. Habis dia mampayan. Pelaku menggelapkan sepeda motor temannya sendiri. Modusnya mengajak korban makan-makan dan meminjam motor dengan alasan ke ATM. Untuk apa, Mona? Oh, dari pelaku tersangka untuk judi online. Berarti udah kecanduan judi online ya? Ya. Pekerjaan tersangka ini apa, Mona? Pekerjaan tersangka, pas kita ambil memang parkir dia, jadi tukang parkir. Pelaku melarikan dan menggadaikan motor seharga Rp2,5 juta. Menurut Kompol Sosmed, tersangka kecanduan judi online. Tersangka dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Nama bintang muda Marcelino Ferdinand menjadi perhatian dunia usai membobol 2 kali gawang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang serang Oxford United ini diyakini akan semakin bersinar dan mampu memberi warna tersendiri bagi timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand tampil luar biasa sehingga didaulat sebagai man of the match dalam pertandingan krusial antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Dengan memborong 2 gol kemenangan, dia membawa Garuda meraih kemenangan pertama di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan skor 2-0. Gol pertama Marcelino tercipta di menit ke-32 dan disusul dengan gol keduanya di menit ke-57. Marcelino Ferdinand Philippus, pemain kelahiran 9 September 2004 ini, bermain sebagai gelandang serang di Oxford United, klub divisi kedua Liga Inggris. Di klub itu, Marcelino diperkirakan menerima gaji 783 juta hingga 3,3 miliar per tahun. Pemain yang berasal dari Ngada, NTT dan Surabaya, Jawa Timur ini memulai debut profesional bersama Persebaya Surabaya.
ia meraih pemain muda terbaik di tahun pertama karirnya, serta salah satu talenta muda dalam daftar 60 pemain muda menjanjikan versi The Guardian. Karir internasionalnya dimulai pada tahun 2022, menjadikan Marcelino Ferdinand sebagai salah satu pemain termuda yang debut di Timnas Indonesia. Marcelino mencatatkan gol termuda untuk Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia AFC 2023. Kini pemain 20 tahun itu menjadi senjata ampuh pasukan Garuda untuk menghujam gawang lawan demi menjaga asa Timnas lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pemirsa, bagi Anda yang bosan dengan suasana perkotaan, bisa mencoba datang ke sebuah tempat wisata di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang diberi nama Bukit Cinta. Di tempat ini Anda dapat menikmati keindahan matahari terbit pagi hari dari atas bukit, serta menikmati suasana alam dengan udara sejuk. Inilah lokasi wisata yang diberi nama Bukit Cinta yang terletak di daerah Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tempat wisata ini kini menjadi destinasi wisata alam favorit dan populer bagi para wisatawan lokal, terutama di kalangan anak muda. Di tempat ini, para wisatawan dapat menikmati secara langsung keindahan matahari terbit dari atas bukit. Tak hanya itu, para wisatawan bisa leluasa menikmati nuansa alam terbuka yang masih asri sambil bersuah foto dari berbagai lokasi spot foto yang menarik seperti pada balon udara yang dipasang secara permanen. Pengunjung mengaku betah dan nyaman berada di lokasi wisata ini karena tempatnya yang sejuk dan hijau lantaran banyaknya pepohonan sekaligus dapat menikmati pemandangan alam dari atas bukit. Tempatnya enak sih, sejuk, banyak pepohonan kan, hijau, dan juga di sini luas view-nya, bisa melihat daerah-daerah yang jauh karena tinggi kan. Menurut aku enak, adem, terus asri, terus juga hawanya itu enak gitu, nggak yang sumpek kayak debu padat. Wisata Bukit Cinta buka setiap hari sejak pukul 4 pagi hingga pukul 8 malam dengan membayar tiket masuk Rp10.000 hingga Rp20.000. Dan jika menginap, membayar Rp25.000. Untuk sampai ke Bukit Cinta, dari pusat kota Palangkaraya dapat ditempuh dengan perjalanan darat menggunakan kendaraan dengan jarak 34 km. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, A-News melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar Ain Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.